Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar matematika hari ini? Di video kali ini, kita akan belajar tentang pembagian dan pecahan bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar pada prinsipnya sama seperti penyederhanaan pada pecahan ya. Jadi, untuk mengerjakan soal pembagian bentuk aljabar, akan lebih mudah jika kita ubah dulu menjadi pecahan bentuk aljabar. Misal, AX bagi BY ini akan sama saja dengan AX per BY. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama atau pada bagian A, kita akan membahas dasar operasi pembagian aljabar. Yang pertama, pembagian variabel dengan konstanta. Kita langsung ke contoh ya. Misal, 8X dibagi 2. 8X dibagi 2 berarti sama saja dengan 8X per 2 ya. Sama seperti perkalian, yang kita bagi dengan konstanta hanya koefisiennya saja ya. Berarti 8 dibagi 2 yaitu sama dengan 4. Sedangkan variabelnya tetap. Jadi hasilnya adalah 4X. Oke, kita lanjut ke dasar operasi pembagian aljabar yang kedua, yaitu pembagian variabel dengan variabel. Nah, perhitungan pembagian variabel dengan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama ya, yaitu dengan menggunakan konsep perpangkatan. Misal, jika X pangkat M dibagi dengan X pangkat N, karena variabelnya sama, yaitu X, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan saja, sehingga menjadi X pangkat M dikurang N. Jadi ingat, pada perkalian pangkatnya ditambah, sedangkan pada pembagian pangkatnya dikurang. Contoh, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Karena variabelnya sama, yaitu X, berarti kita tinggal kurangkan pangkatnya ya. Sehingga menjadi X pangkat 5 dikurang 3, atau sama dengan X pangkat 2. Contoh yang lain, misal X pangkat 2 dikali Y dikali Z pangkat 3 dibagi dengan X kali Y pangkat 2 kali Z pangkat 2. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan ya. Jadinya X pangkat 2 Y Z pangkat 3 per XY pangkat 2 Z pangkat 2. Kemudian kita hitung atau kita bagi variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Jadi X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z ya. Kita mulai dari X dulu, X pangkat 2 per atau bagi dengan X. Berarti pangkatnya dikurang, jadinya X pangkat 2 dikurang 1. Kemudian Y dibagi dengan Y pangkat 2. Kalau Y saja berarti itu artinya Y pangkat 1, jadinya Y pangkat 1 dikurang 2. Lanjut yang Z jadinya Z pangkat 3 dikurang 2. Sekarang tinggal kita hitung, jadinya X pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian dikali Y pangkat min 1 dan Z pangkat 1. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke bagian yang B, yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar, kita langsung ke contoh-contoh soal saja ya. Pertama, misal 18X pangkat 3 dibagi dengan 9X pangkat 2. Nah, ini sama saja dengan 18X pangkat 3 per 9X pangkat 2. Ingat pada konsep dasar pembagian, jadi koefisien bagi koefisien, variabel bagi variabel ya. Nah, berarti ini sama dengan 18 dibagi 9, yaitu sama dengan 2. Kemudian X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Variabelnya sama-sama X berarti pangkatnya dikurang. Jadinya X pangkat 3 dikurang 2. Maka hasil akhirnya adalah 2X. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal 35X pangkat 3, Y pangkat 3 dibagi dengan 7X pangkat 2, Y. Kita ubah ke bentuk pecahan ya. Berarti sama dengan 35X pangkat 3 Y pangkat 3 per 7X pangkat 2 Y. Sekarang kita hitung atau kita bagikan. Pertama koefisiennya dulu ya, yaitu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 berarti sama dengan X pangkat 3 dikurang 2. Lanjut, Y pangkat 3 dibagi Y atau sama dengan Y pangkat 3 dikurang 1. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 5X Y pangkat 2. Jelas ya? Kita coba contoh berikutnya. 16X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3Z, kemudian dibagi dengan 2X. Kita ubah ke bentuk pecahan, jadinya
16x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3z per 2x. Nah, karena di sini ada tanda kurang atau pengurangan, berarti penyebutnya kita pisahkan dulu ya. Oke, berarti ini sama dengan 16x pangkat 4 per 2x dikurang 12x pangkat 3z per 2x. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian x pangkat 4 dibagi x, yaitu x pangkat 4 dikurang 1 atau x pangkat 3. Lalu dikurang dengan 12 dibagi 2, yaitu sama dengan 6. Kemudian x pangkat 3 dibagi x atau sama dengan x pangkat 3 kurang 1, yaitu x pangkat 2. Kemudian z. Nah, z-nya tidak kita apa-apakan ya, tetap karena tidak ada variabel yang sama dengannya. Jadi hasil akhirnya adalah 8x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2z. Oke, kita coba soal yang lain lagi. Misal soalnya seperti ini. 6a pangkat 3x pangkat 3 dikurang 12a pangkat 4x pangkat 3 ditambah a pangkat 3x pangkat 2 per 3a pangkat 3x. Kita pisahkan dulu penyebutnya ya. Jadinya 6a pangkat 3x pangkat 3 per 3a pangkat 3x dikurang 12a pangkat 4 x pangkat 3 per 3a pangkat 3x, lalu ditambah a pangkat 3 x pangkat 2 per 3a pangkat 3x. Oke, langsung kita hitung ya. 6 dibagi 3, 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 berarti sama dengan A pangkat 3 dikurang 3 atau A pangkat 0. A pangkat 0 berarti 1 ya, jadi tidak perlu ditulis. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 atau X pangkat 2. Lanjut, dikurang 12 dibagi 3 sama dengan 4. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 4 dikurang 3 atau A pangkat 1 atau A saja. Lalu X pangkat 3 dibagi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 atau X pangkat 2. Lanjut ditambah. Koefisiennya tidak ada, berarti 1 ya. Jadi 1/3 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 0 atau 1 tidak perlu ditulis. X pangkat 2 per X pangkat 1 atau sama dengan X saja. Nah, jadi inilah hasil akhirnya yaitu 2X pangkat 2 dikurang 4AX pangkat 2 ditambah 1/3X. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke bagian C, yaitu tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Konsepnya sama seperti operasi pada pecahan biasa ya. Oke, kita mulai pada penjumlahan dan pengurangannya dulu. Misal, 1/X dikurang X/2. Ingat, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus samakan penyebutnya dulu ya. Nah, pada bentuk aljabar, untuk mencari KPK atau penyebut yang sama, kita tinggal kalikan penyebutnya saja. Berarti pada soal ini, penyebutnya adalah X dikali 2 atau sama dengan 2X. Lanjut, sekarang kita cari pembilangnya. Perhatikan, karena X berubah menjadi 2X, ini karena dikali dengan 2, maka si pembilang atau 1 juga harus dikali dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk penyebut yang ini, 2 berubah menjadi 2X, berarti ini dikali dengan X. Karena penyebut atau 2 dikali dengan X, maka pembilang atau X-nya juga harus dikali dengan X. Jadinya X pangkat 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 dikurang X pangkat 2 per 2X. Untuk penjumlahan caranya sama aja ya. Jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Contoh, P/4Q dikali 6P/7Q. Sama seperti konsep perkalian pecahan biasa ya, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti P dikali 6P per 4Q dikali 7Q. P dikali 6P berarti sama dengan 6P pangkat 2 per 4Q dikali 7Q atau sama dengan 28Q pangkat 2.
Nah, 6 dan 28-nya kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi dengan 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 28 dibagi 2, hasilnya 14. Maka hasil akhirnya adalah 3P pangkat 2 per 14Q pangkat 2. Kita lanjut ke contoh pembagian. Misal 2 per 3X dibagi 4 per 5X pangkat 2. Pecahan yang pertama tetap, yaitu 2 per 3X. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Syaratnya, pecahan yang kedua harus dibalik. Jadinya 5X pangkat 2 per 4. Oke, kita kalikan seperti cara sebelumnya, yaitu 2 dikali 5X pangkat 2 per 3X dikali 4. Atau sama dengan 10X pangkat 2 per 12X. 10 dan 12-nya kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadinya 10 bagi 2 sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Atau mau langsung kita coret di sini juga boleh ya. Di sini ada 2, sama-sama dibagi 2, 1, 4-nya dibagi 2, 2. Jadi 3 kali 2, 6. Sama ya. Kemudian, untuk X pangkat 2 per X, karena variabelnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan saja ya, yaitu X pangkat 2 dikurang 1 atau sama dengan X. Jadi, hasil akhirnya adalah 5X per 6. Perkalian aljabar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perkalian aljabar dasar, perkalian aljabar berpangkat, dan perkalian bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah perkalian aljabar dasar. Untuk memahami operasi perkalian aljabar, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah cara mengalihkan konstanta dengan variabel atau suku yang mengandung variabel. Misal, konstanta A dikali dengan suku yang mengandung variabel, misal BX. Nah, biasanya simbol kali pada operasi aljabar tidak ditulis ya, atau diganti dengan tanda titik. Sekarang kita kalikan. Ingat, yang kita kalikan hanya angka saja, berarti konstanta A dikali dengan koefisien dari BX, yaitu B. Jadinya, A kali B, X. Contoh, 4 dikali 3X. Nah, ini artinya 4 dikali 3, X, atau sama dengan 12X. Contoh yang lain, misal min 2 dikali 3Y. Yang kita kalikan konstanta dengan koefisiennya ya, yaitu min 2 kali 3, kemudian Y. Atau sama dengan min 6Y. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke konsep dasar yang kedua, yaitu cara perkalian antar variabel atau antar suku yang mengandung variabel. Misal, suku AX dikali dengan suku BY, di mana X dan Y menyatakan variabel, kemudian A dan B menyatakan masing-masing koefisiennya. Lalu, cara mengalihkannya adalah koefisien kali koefisien, variabel kali variabel, yaitu A kali B, X kali Y, atau XY. Contoh, misal 3X dikali 6Y. Nah, ini sama dengan 3 dikali 6 XY, atau sama dengan 18 XY. Contoh yang lain, misal 4X dikali 2Y dikali min Z. Nah, ini berarti koefisiennya kita kalikan semua, yaitu 4 kali 2 kali min 1. Min 1 adalah koefisien dari Z ya. Kemudian kita kalikan variabelnya, X kali Y kali Z. Atau sama dengan 4 kali 2, 8 kali min 1 min 8. Jadi min 8 XYZ. Kita lanjut ke konsep dasar yang ketiga ya, yaitu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian ini, kita menggunakan sifat distributif perkalian ya, baik distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi, misal, jika ada konstanta A dikali dengan bentuk aljabar BX tambah CY, maka ini sama dengan A dikali BX ditambah A dikali CY. Atau sama dengan ABX ditambah ACY. Contoh, misal 2 dikali 2X tambah 3Y. Ini berarti 2 dikali 2X, kemudian 2 dikali 3Y. 2 dikali 2X adalah 4X, kemudian 2 dikali 3Y adalah 6Y. Jadi 4X tambah 6Y. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain. Misal 3 dikali 7X dikurang 4Y. Ini berarti 3 dikali 7X, kemudian 3 dikali min 4Y. Jadi sama dengan
3 dikali 7X ditambah 3 dikali min 4Y. 3 dikali 7X sama dengan 21X ditambah 3 dikali min 4Y sama dengan min 12Y. Positif ketemu negatif ya, jadi hasil akhirnya adalah 21X dikurang 12Y. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke perkalian aljabar berpangkat. Dalam konsep dasar perkalian berpangkat, pangkat dapat dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama. Jadi misal AX pangkat M dikali dengan BX pangkat N sama dengan, ikuti konsep sebelumnya ya, yaitu koefisien kali koefisien, berarti A dikali B, kemudian variabel dikali variabel, berarti X pangkat M dikali X pangkat N. Nah, karena variabelnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadinya A kali B kali X pangkat M tambah N. Contoh, 5Z pangkat 2 dikali dengan 7Z. Kita kalikan koefisiennya, yaitu 5 kali 7. Kemudian kita kalikan variabelnya, Z pangkat 2 dikali Z. 5 kali 7 sama dengan 35, lalu Z pangkat 2 dikali Z. Karena bilangan pokoknya sama, Z-nya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, yaitu Z pangkat 2 tambah 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 35Z pangkat 3. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain. Misal, 4XY dikali 4XY pangkat 2. Caranya, koefisien kali koefisien berarti 4 kali 4. Variabel kali variabel berarti XY dikali XY pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu, XY ini sebenarnya X kali Y juga ya. Jadi, ini artinya X kali Y kali X kali Y pangkat 2. Nah, X kali X sama variabelnya, jadi pangkatnya kita jumlahkan jadinya X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 1 dikali Y pangkat 2 itu sama dengan Y pangkat 1 tambah 2 atau Y pangkat 3. Nah, jadi inilah hasilnya, yaitu 16X pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian jika ada variabel berpangkat lalu dipangkatkan lagi, misal AX pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini caranya, koefisiennya dipangkatkan dengan N, variabelnya juga dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat N kali X pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, yang perlu diingat, jika ada bilangan berpangkat atau variabel berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadi kalau bentuknya seperti ini, jadinya A pangkat N dikali X pangkat M kali N. Jadi M dan N-nya dikalikan ya. Contoh, 2X pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, berarti ini artinya koefisiennya dipangkatkan dengan 2, variabel X pangkat 3-nya juga dipangkatkan dengan 2. Jadinya 2 pangkat 2 kali X pangkat 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, X pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, artinya pangkatnya dikalikan, jadinya X pangkat 3 kali 2 atau X pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 4X pangkat 6. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain, misal 3X pangkat 2, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini artinya koefisien dipangkatkan dengan 2, yaitu 3 pangkat 2, X pangkat 2 juga dipangkatkan 2, jadinya X pangkat 2 pangkat 2. Y pangkat 3 juga dipangkatkan dengan 2, jadinya Y pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti pangkatnya dikalikan, jadinya X pangkat 2 kali 2 atau X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, artinya Y pangkat 3 kali 2 atau Y pangkat 6. Jadi hasil akhirnya adalah 9X pangkat 4 Y pangkat 6. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang C, yaitu perkalian antar bentuk aljabar. Pertama yang kita bahas adalah perkalian variabel dengan bentuk aljabar. Misal, variabel AX dikali dengan bentuk aljabar BY tambah CZ, di mana X, Y, Z adalah variabel, kemudian ABC adalah koefisien dari masing-masing variabel.
Pada bentuk ini, kita menggunakan sifat distributif perkalian ya. Jadi ini sama seperti perkalian konstanta dengan bentuk aljabar, yaitu AX dikali BY, kemudian AX dikali CZ. Jadinya AX kali BY ditambah AX kali CZ. Misal 3X dikali 8X tambah 7Y. Berarti ini sama dengan 3X kali 8X ditambah dengan 3Y kali 7Y. Untuk tanda positif di sini menyesuaikan dengan yang ini ya. Jadi kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Lanjut kita kerjakan. 3X kali 8X, ingat konsep sebelumnya ya, yaitu koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Berarti 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian X kali X, karena sama berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu 1 tambah 1 jadinya X pangkat 2. Ditambah dengan 3X kali 7Y, berarti 3 dikali 7 sama dengan 21, lalu X kali Y. X dan Y beda ya, berarti kita tidak boleh menjumlahkan pangkatnya. Berarti hasil perkaliannya hanya sampai di sini saja, yaitu 24X pangkat 2 ditambah 21XY. Oke, sekarang kita lanjut mengalihkan dua bentuk aljabar sederhana. Secara umum, bentuknya seperti ini ya. A ditambah B dikali C tambah D. Nah, ini sama dengan A dikali C, kemudian A dikali D, lalu B dikali C, dan B dikali D. Positif A dikali positif C, jadinya positif AC. Untuk di depan, positif tidak perlu ditulis ya. Kemudian, positif A dikali dengan positif D, hasilnya adalah positif AD. Lanjut, positif B dikali dengan positif C, jadinya nanti positif BC. Kemudian, positif B dikali dengan positif D, jadinya positif BD. Jadi, tanda positif negatifnya menyesuaikan dengan soal ya. Karena di sini semua tandanya positif, maka di hasilnya juga bertanda positif semua. Kita langsung ke contoh soal, yaitu 3X dikurang 2Y dikali dengan min 2X ditambah 6Y. Yang mana dulu kita kalikan, yaitu 3X dikali min 2X, lalu ditambah dengan 3X kali 6Y, kemudian ditambah min 2Y kali min 2X, lalu yang terakhir ditambah min 2Y dikali 6Y. Oke, kita kalikan satu-satu ya. Caranya kita ikuti konsep-konsep sebelumnya. Kita mulai dari 3X dikali min 2X sama dengan min 6X pangkat 2 ditambah 3X kali 6Y atau sama dengan 18XY. Lalu ditambah dengan min 2Y kali min 2X atau sama dengan positif 4XY. Kemudian ditambah min 2Y dikali 6Y atau negatif 12Y pangkat 2. Lanjut, karena di sini ada variabel yang sama, yaitu 18XY dan 4XY, berarti ini bisa kita jumlahkan ya. Hasilnya 22XY. Jadi, hasil akhirnya adalah min 6X pangkat 2 ditambah 22XY. Kemudian perhatikan lagi, di sini tanda positif ketemu tanda negatif, jadinya negatif 12Y pangkat 2. Oke, kita lanjut membahas perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan bentuk aljabar pada dasarnya sama dengan perkalian bentuk aljabar yang sama. Nah, ada beberapa bentuk istimewa dalam perpangkatan aljabar ya. Yang pertama adalah, jika A ditambah B lalu dipangkatkan dengan 2, maka ini sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Kemudian bentuk yang kedua, jika A dikurang B lalu dipangkatkan dengan 2, maka ini sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Dan yang bentuk ketiga, jika A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, maka ini sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kita langsung ke contoh soal ya. Misal 2X ditambah 3Y kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, ini sama dengan 2X dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah 2 dikali 2X dikali 3Y. Lanjut ditambah 3Y dipangkatkan 2. Kita hitung 2X pangkat 2 berarti sama dengan 4X pangkat 2. Kemudian ditambah 2 dikali 2X, 4X,
dikali lagi dengan 3Y jadinya 12XY. Ditambah 3Y dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 9Y pangkat 2. Jadi hasil dari 2X tambah 3Y dipangkatkan dengan 2 adalah 4X pangkat 2 ditambah 12XY ditambah 9Y pangkat 2. Nah, contoh ini sesuai dengan bentuk yang pertama ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal A dikurang 2B dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, perhatikan caranya ya. Pertama, A dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah 2 dikali A, lalu dikali lagi dengan min 2B, kemudian ditambah min 2B dipangkatkan dengan 2. Kita hitung, A pangkat 2 tetap A pangkat 2, lalu 2 dikali A 2A, kemudian dikali negatif 2B jadinya negatif 4AB. Kemudian negatif 2B dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 4B pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 2, kemudian positif ketemu negatif jadinya negatif 4AB, lalu ditambah 4B pangkat 2. Jelas ya, jadi contoh ini merupakan bentuk perpangkatan yang kedua. Sekarang kita coba contoh yang lain lagi. Misal 3X tambah 2Y dikali dengan 3X dikurang 2Y. Nah, perhatikan, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan satu-satu ya. Kita cukup menggunakan bentuk yang ketiga. Jadi ini sama dengan 3X dipangkatkan dengan 2 dikurang 2Y dipangkatkan dengan 2. Atau sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk latihan soal-soal aljabar, ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.